Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Adabut Talib ma'a syekhihi, adab seorang talib, seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Kata beliau, at-talibu yad'u li syekhihi. Seorang talib mendoakan kebaikan untuk gurunya. Maknanya seorang santri hendaklah mendoakan perkara-perkara yang baik untuk ustadznya. Seorang murid mendoakan kebaikan-kebaikan untuk sang guru. Difahami? Ya. Kalau punya guru, doakan. Dan berbagai macam bentuk doa. Doakan gurunya senantiasa istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Doakan guru tersebut diberikan kesehatan dan bagus amalan-amalan di masa hidupnya. Doakan guru tersebut senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang buruk. Termasuk juga kalau antum punya guru yang masih bujang, doakan biar cepat dapat bini. Ya. Dan perkara-perkara yang kebaikan. Kalau mungkin dilihat gurunya antum sudah nikah, belum dapat anak, doakan supaya dapat keturunan. Intinya mendoakan dalam perkara-perkara yang sifatnya kebaikan, bukan mendoakan keburukan pada sang guru. Dan itu ada seorang thalibul ilmi. Bahkan dulu sebagian salaf mereka mengatakan berdoa, Allahumma astur uyuba syekhi anni wala tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Kemudian penulis buku ini membawakan dalil argumentasi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idzuhu." Barang siapa yang ista'adzakum, meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, fa'idzuhu, maka berikanlah perlindungan kepada dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka kasih dia, beri dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Ada orang berbuat baik kepada antum, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Lalu jika kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas, atau bisa sesuatu yang bisa kalian jadikan untuk membalas kebaikan dia, fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian melihat bahwasanya kalian sungguh telah membalas kebaikan dia. Sisi pendalilannya ya ikhwah, para thalabatul ilm. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk membalas kebaikan orang lain. Siapapun yang memberi kebaikan kepada kita, Rasul menganjurkan kita untuk mukafaah, membalas kebaikannya.
Dan seorang guru adalah orang yang banyak jasa terhadap kita dalam dunia pendidikan. Kaminan nas kanu la ya'rifuna al-arabiyyah, tidak ngerti bahasa Arab, wala ya'rifun mustalah al-hadis, wala usul fiqh, wala qiraat al-Quran, wala syai'. Berapa banyak para penuntut ilmu yang dulu tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti ilmu mustalah, tidak ngerti ilmu usul fikih, tidak ngerti ilmu baca Quran dan yang lainnya. Kemudian melalui perantara seorang guru dia mendapatkan sekian banyak ilmu. Derajatnya terangkat dengan ilmu yang dia pelajari dari guru tersebut. Maka sepantasnya seorang talib untuk membalas jasa guru tadi. Dibalas kebaikan seorang guru terhadap kita semua sebagai penuntut ilmu. Layak untuk kita balas kebaikannya. Namun terkadang kalau mau kita balas kebaikan sang guru dengan materi, tidak bisa antum balas ya. Yang mereka korbankan itu waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran dalam mengajari kita. Adapun mungkin SPP yang kita bayarkan di pondok pesantren paling cuma 300, 500, 1 juta, itu belum bisa membalas jasa guru tersebut. Maka di antara bentuk membalas jasa kepada sang guru adalah dengan cara memperbanyak mendoakan guru. Doakan di waktu-waktu. Jangan lupa antum menyelipkan doa untuk gurunya antum. Dan itu adab seorang talibul ilmi. Dan di antara bentuk keberkahan ilmu yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, dia tidak melupakan gurunya walaupun dalam doa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa ghairuhum wa sahahahu Al-Albani fi Sahiha wa fi ghairiha wal Wadi'i fi Sahih al-Musnad. Qala al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di fil Fatawa As-Sa'diyah. Kata Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di, wayan bagi lil muta'allim, sepantasnya bagi seorang muta'allim, seorang murid, ayuhsinal adaba ma'a muallimihi, untuk memperbagus adab bersama sang guru. Wa yahmadallaha id yassara lahu man yu'allimuhu min jahlihi. Dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu agar memuji Allah, dikarenakan Allah telah memudahkan dia untuk mendapatkan seorang guru yang bisa mengajarinya dari kebodohan. Wa yuhyihi min mautihi, dan menghidupkan dia dari kematian. Maknanya orang yang bodoh itu berada di kematian. Wa yuqidhuhu min sinatihi, dan membangunkan dia dari rasa kantuknya tadi. Wa yantahiz al-fursata kulla waqtin fil akhdhi anhu, dan sepantasnya bagi seorang atau afan ya benar wa yuqidhuhu min sunnatihi, dan membangunkan min sunnatihi, dan membangunkan dia dari kantuknya tadi. Wa yantahiz, dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, wa yantahiz, intahaza yantahizu ini atofnya kembali ke ayyuhsina, jadi bacanya wa yantahiza al-fursata. Ana ulangi, wa yanbaghi lil muta'allim ayyuhsinal adaba ma'a muallimihi, sepantasnya selayaknya bagi seorang murid muta'allim, seorang pelajar murid, agar memperbagus adab bersama gurunya. Wa yahmadallaha id yassara lahu man yu'allimuhu min jahli, dan sepantasnya dia agar memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah telah memudahkan
untuknya orang yang mengajarinya dari kebodohan. Wa yuhyihi min mautihi, atau wa yuhyihi min mautihi, dan menghidupkan dia dari kematian tadi. Maknanya hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah telah memudahkan untuknya orang yang menghidupkan dia dari kematian. Wa yuqidhuhu min sinatihi, dan hendaklah dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah telah memudahkan kepadanya orang yang bisa membangunkan dia dari rasa kantuknya, rasa tidurnya. Wa yantahizu al-fursah, atau wayan tahizal fursatah kulla waqtin, dan sepantasnya bagi seorang talibul ilmi yantahiz, memanfaatkan ya fursah, kesempatan, kulla waqtin, pada setiap waktu, fil akhdhi anhu, di dalam mengambil ilmu dari guru tersebut. Dan itu adab seorang penuntut ilmu, ketika ada kesempatan ayo ikhwah untuk belajar, belajarlah. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Kadang ada orang niatnya mau belajar, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemudahan kepada dia untuk belajar. Maka bagi antum, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada antum waktu luang, Allah mudahkan bagi antum untuk belajar, maka dinikmati belajar tersebut dan disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukthir minad du'a lahu hadiran wa ghaiban, dan sepantasnya wa yukthir, dia memperbanyak berdoa untuk sang guru tadi, baik ketika ada di hadapan guru tersebut atau sedang tidak ada di hadapan guru. Mananya gurunya tadi, baik dalam keadaan ada di hadapan dia atau tidak ada. Mananya baik gurunya masih hidup atau gurunya sudah meninggal dunia. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dikarenakan Rasul menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan dia. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau seandainya kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh, maka balaslah dia sampai kalian melihat bahwasanya dia betul-betul telah, atau sampai kalian melihat bahwasanya kalian betul-betul telah membalas kebaikannya tadi. Yang jelasnya ikhwan, seorang talibul ilmi tidak bisa membalas kebaikan sang guru. Kenapa tidak bisa dikatakan membalas kebaikan sang guru? Karena ilmu apa yang telah didapatkan oleh kita, hakikatnya sesuatu yang sudah nempel, tidak bisa dibuang lagi kan? Tidak bisa dibuang. Sakit hati sama ustadz, jengkel sama guru tahfiznya. Anak balik ke galau, ustadz hafalan anak selama mondok di sini. Bisa? Tidak bisa. Sakit hati sama ustadz diajari bahasa Arab, padahal dulu tidak bisa. Nah, anak balik ke galau, ustadz ilmu nahu sama dulu mana? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Antum kalau sakit hati sama orang yang ngasih antum makan, ngasih minum, bisa antum balikkan. Berapa habis? Nah, dalam bentuk materi bisa antum balikkan. Karena selama diasuh sama dari kecil sampai ini umur 25 tahun, ini 3M duit kebalikan. Bisa? Bisa. Kalau ilmu, jengkel dia sama ustadznya. Ini ustadz datang, dia seluruh dibawanya semua. Ini ustadz, seluruh ilmu nahwu anak balikkan semua. Nah, sorof, ini nahwu, ini usul fikih, ini akidah, ini fikih, ya, ini tauhid. Ini hafalan anak, biar anak buyan lagi. Tidak kan mungkin kan? Bisa. Qala Ibnu Juma'ah fi Tadhkirah, berkata Ibnu Juma'ah Ar-Rabi, yang keempat di antara adab seorang penuntut ilmu, ayya'rif lahu haqqahu, hendaknya agar seorang penuntut ilmu mengenali hak sang gurunya. Walayan salahu fadlahu,
dan sepantasnya bagi dia untuk tidak melupakan kebaikan sang guru. Wayan bagi ayyadu'a lahu muddata hayatihi, dan sepantasnya juga bagi seorang talib tadi ayyadu'a lahu, agar mendoakan gurunya muddata hayatihi, sepanjang hidup dia. Selagi dia masih hidup, sepantasnya bagi seorang talibul ilmi mendoakan gurunya. Selagi masih hidup. Kalau antum lah mati, tidak bisa lagi doakan guru. Selagi antum masih hidup, doakan gurunya antum. Qultu, aku katakan, aina hadzal adab mimman asbaha yuhadzir min syekhihi wa yad'u ala syekhihi, wa aina hadza mimman yaktub fi syekhihi. Mana adab yang seperti ini dari orang-orang yang sekarang sudah berubah menjadi mentahdzir gurunya, mendoakan keburukan kepada gurunya. Wa aina hadza, mana adab yang seperti ini? Mimman yaktub fi syekhihi, dari kalangan orang-orang yang suka mengkritik, buat tulisan mengkritik gurunya. Mana adab? Boro-boro mau mendoakan gurunya, malah gurunya ditahdzir, disikat. Malah gurunya didoakan kejelekan, malah gurunya dikritik dalam sebuah tulisan berhalaman-halaman, bahkan mungkin berkitab-kitab. Hal hakadza jazaul ihsan, apakah demikian balasan kebaikan? Fa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah tempat mengeluh atau mengadu. Mimman tanakkaru limasyayikhihim, dari orang-orang yang mereka mengingkari kebaikan guru-guru mereka. Fan nasihat, maka nasihat lahum, bagi mereka, ayatubu ilallah, agar mereka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah. Wa alla yata'amalu muamalatal li'am, dan hendaknya agar mereka untuk tidak bermuamalah dengan muamalah orang yang hina. Li'am itu maknanya orang yang hina. Apa makna hina? Maknanya orang yang yunkir, ya, yunkir al khair. Di antara yang dinyatakan oleh sebagian salaf, di antara bentuk permusuhan asal adawah, yaitu tatkala kita berbuat baik pada orang lain tersebut mengingkari kebaikan kita. Wa na'udzubillahi minal fitan allati tufsid 'alal muslim dinahu wa dunyahu wa tu'mihi wa tasummuhu 'anil haq. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang merusak seorang muslim, baik urusan agama dan urusan dunianya. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang membuat buta seorang muslim dan membuat tuli seorang muslim. Walaysat fi hadhihi risalah a'ni syakhsan bi'ainihi au jama'atan muayyanah. Bukanlah yang kumaksud pada tulisanku ini tadi adalah person tertentu atau kelompok tertentu. Tidak. Wa inna ma hiya nasihatun amatun li nafsi awwalan. Hanyalah yang demikian ini adalah nasihat umum untuk diriku. Summa li ikhwani talabatul ilmi. Kemudian untuk saudara-saudaraku dari kalangan para penuntut ilmu. Bal walil muslimin umuman, bahkan untuk kaum muslimin secara umum. Fa inna 'alal muslimin umuman, sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin secara umum, wa talabatil ilmi khususan, dan para penuntut ilmu secara khusus, ay ya'rifu haqqa ulamaihim, agar mereka mengenali hak ulama-ulama mereka. Itu bacanya ya'rifu, ay ya'rifu haqqa ulamaihim. Wa yunziluhum manzilatahum rafi'ah, dan menempatkan mereka pada tempat yang tinggi. Allati anzalahumullahu iyyaha, ya Allah Subhanahu wa taala memposisikan mereka pada posisi tersebut. Wayan bagi an nad'u lahum bil khair was sabat, dan sepantasnya juga bagi kita agar mendoakan untuk mereka kebaikan dan kekokohan.
wa yahfazahumullahu min kulli su'in wa makruh, dan sepantasnya bagi kita agar mendoakan mereka supaya Allah menjaga mereka dari segala keburukan dan sesuatu yang tidak disukai. Fahadha ba'du haqqihim alaina wallahu musta'an. Ini adalah sebagian hak para ulama atas kita para penuntut ilmu, wallahu musta'an. Intinya di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia berupaya mendoakan kebaikan terhadap gurunya. Kalau antum punya guru, doakanlah kebaikan untuk guru antum tadi. Selipkan doa-doa baik, doa dalam bentuk kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan-kemudahan dalam urusan dakwanya. Dan itu adab seorang penuntut ilmu. Kalau antum seperti itu, maka keberkahan yang akan antum dapatkan tatkala seorang thalib berhias dengan adab dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.